Halo warga intelektual sekalian, kalau Hamas itu tidak diperangi, tidak diborbardir oleh pasukan Israel, apakah Hamas akan menyerah? Apakah Hamas akan mau meletakkan senjata? Jadi dalam konteks ini, kita melihat bahwa ternyata perang itu tujuannya itu baik ya. Iya nggak sih? Nah yang jadi pertanyaan, apakah selamanya perang itu tujuannya baik atau buruk? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, baru-baru ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hamas itu sudah menyerah gitu ya. Kemudian pendukung Hamas mengatakan, oh Hamas itu menyerah sama penjajah gitu ya. Mereka ngatain Israel itu penjajah gitu. Kemudian ada banyak ya pemuka agama di Konoha yang nggak setuju ya ketika Hamas menyerah, seperti diduga Ustadz Felix Xiao, ya kemudian Gaza Hussein, ya mereka juga kecewa gitu ya karena Hamas menyerah. Padahal dulu waktu awal perang mereka mengatakan bahwa IDF itu menggunakan Pampers. Padahal pada faktanya sekarang Hamas sudah takut menyerah gitu. Nah, dalam hal ini apakah perang itu baik atau tidak? Bayangkan kalau pasukan Israel tidak memerangi Hamas, diam-diam aja gitu ya, santuy-santuy aja gitu ya, atau ngajak damai deh gitu ya, ngajak damai sama Hamas ya. Ya daripada nanti banyak korban ya, kasihan kan orang-orang Gaza. Ya udah kita damai aja lah, boleh nggak kita damai ya? Kita tukar tahanan aja, nggak usah kita perangi ya, kita bertukar tahan aja. Apakah Hamas menyerah? Enggak kan? Bisa dipastikan bahwa Hamas itu akan makin melunjak kan? Ya, mereka akan menganggap menang kan? Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa perang itu salah. Ya, saya sepakat. Banyak orang mengatakan bahwa perang itu buruk. Tapi dalam konteks ini, apakah selamanya perang itu buruk? Nah, ini semacam paradoks ya. Ada orang yang mengatakan, jangan berperang lah. Ya, saya tidak ngajak perang ya. Saya tidak memprovokasi Anda yang nonton video untuk berperang ya. Tapi kalau kita perhatikan dalam konteks ini, justru karena pasukan Israel ngegebukin Hamas ya, membombardir gitu ya, meluluhlantahkan Gaza, mereka menyerah. Dari beberapa puluh tahun yang lalu Hamas nggak pernah menyerah, sekarang baru menyerah. Jadi tunggu kena batunya, tunggu mereka kesulitan dalam ekonomi dan lain sebagainya, baru menyerah. Jadi itu artinya bisa dikatakan bahwa perang itu tujuannya ya bisa mendamaikan juga kan. Makanya ada pepatah yang mengatakan ya, pepatah dari Inggris, saya lupa siapa yang mengatakan ini, tapi kira-kira dia mengatakan seperti ini. Kalau kamu pengen perdamaian, maka kamu akan siap berperang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa digunakan di semua konteks atau tidak? Ya, ini yang jadi pertanyaan besar ya. Kemudian, bagaimana dengan sikap tentara IDF atau tentara Israel? Apakah mereka itu petarung atau tidak? Tapi kalau saya perhatikan ya, suka nggak suka, kita harus mengakui bahwa tentara Israel itu adalah petarung ya. Ya, mereka tidak takut gitu ya, nggak takut mati. Mereka melakukan tekanan yang sangat luar biasa. Ya, yang bikin Hamas itu menyerah itu karena faktor militer. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Saya bukan pembela Hamas juga. Selain itu, faktor lainnya faktor ekonomi. Jadi Israel sudah memutus ya, dana-dana, membekukan gitu ya, aset-aset daripada Hamas sehingga mereka menyerah. Ya, karena faktor ekonomi juga gitu ya. Karena dana itu sangat mempengaruhi ya. Kenapa Hamas itu dulu berjaya? Kenapa? Karena mereka punya dana. Dana itu buat apa? Untuk beli drone, beli rudal dan lain sebagainya. Ya kemudian melakukan aksi-aksi mereka kan butuh dana ya. Kemudian selain faktor ekonomi apalagi? Karena desakan masyarakat juga ya. Mereka melihat bahwa masyarakat Gaza itu makin hari makin menderita gitu ya, makin banyak korban gitu ya. Lalu mereka berpikir ya udahlah gitu ya, makin banyak korban juga. Dan masyarakat Gaza juga walaupun nggak semuanya tapi di disclaimer ya, banyak yang meragukan Hamas gitu ya. Oh Hamas ini kalah,
Kan katanya Hamas itu perkasa, kok bisa kalah? Jadi ini pertanyaan besar ya, sehingga dukungan terhadap Hamas itu melemah ya. Kemudian desakan daripada internasional juga berpengaruh ya. Internasional mendesak Hamas itu supaya menyerah, udah menyerah aja deh, ya ngapain nih? Ngapain ngelawan Israel ya? Mereka itu kan bangsa petarung gitu ya. Mereka itu kan punya prinsip mata diganti dengan mata, kaki diganti dengan kaki ya. Jadi jangan membangunkan singa yang lagi tidur gitu ya. Kemudian apakah ini cuman strategi Hamas doang gitu? Jadi ada yang mengatakan bahwa ini cuma strategi Hamas, terutama pendukung Hamas fanatik di Konoha gitu ya. Oh ini cuma strategi Hamas kok ya. Oh sebenarnya ini eh, tujuannya untuk membangun kekuatan kembali gitu ya. Ideologi itu kan nggak bisa dihancurkan. Nah itu tuh ya prinsip daripada warga Konoha. Tapi gini guys ya, kalau misalnya nih suatu saat Hamas kembali gitu ya, mereka membangun kekuatan baru gitu ya, bikin organisasi baru gitu. Tapi kalau saya perhatikan ketika Israel ngegebukin mereka, setidaknya mereka berpikir, oh gini ya ternyata ya, ternyata mereka itu nggak bisa diakal-akalin juga ya, ternyata mereka itu pemberani ya, ternyata mereka bisa membuktikan apa yang mereka katakan ya. Ya padahal kan sebelum-sebelumnya tentara IDF itu dikata-katain pakai pampers lah gitu ya. Justru yang pakai pampers sekarang itu Hamas ya, tanpa kita sadari ya. Ya pendukung Hamas mengatakan, IDF sekarang pakai pampers. Enggak guys ya, sebenarnya ya kalau saya perhatikan kita itu ya tidak melihat dari berbagai aspek gitu ya. Pendukung Hamas itu kan hanya melihat dari satu sudut pandang. Apapun yang didukung oleh warga Konoha selalu kalah kan. Hamas didukung kalah, Iran didukung kalah, ya. Siapapun yang didukung kalah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Hanya karena hanya melihat dari satu sudut pandang gitu ya. Tidak dari berbagai sudut pandang. Jadi kalau kita melihat sesuatu hal itu ya nggak boleh hanya dari satu sudut pandang. Kalau hanya dari satu sudut pandang itu kita akan fanatik ya. Artinya gini ya, ini berkali-kali saya mengatakan, kebiasaan buruk daripada pendukung Hamas atau pendukung Palestina itu, mereka ngata-ngatain Israel itu penjajah, tapi mereka nggak sadar bahwa Palestina atau Hamas itu nggak suci. Mereka nggak suci. Ya, kalau mau salahin dua-duanya gitu. Permasalahannya yang disalahin cuma Israel doang. Israel penjajah lah, apalah gitu ya. Sementara mereka mendukung Palestina. Ya Palestina juga bisa salah juga kan. Ya salahnya di mana? Salahnya kenapa mendukung organisasi Hamas? Udah tahu Hamas itu korup, udah tahu Hamas itu radikal, ngapain didukung ya kan? Itu kan kesalahan daripada masyarakat juga gitu. Ya kemudian mereka menyerang pada saat 7 Oktober gitu. Ya itu kesalahan juga. Kalau kita berpihak terhadap kemanusiaan, kita juga akan menyalahkan itu, salahkan semuanya gitu. Apa yang dilakukan Israel ya udah salahkan, apa yang dilakukan oleh Hamas salahkan. Permasalahannya kan kita kan jomplang sekali ya. Kita berpihak pada Palestina. Kemudian kita mengatakan, oh korban dari Palestina itu banyak warga sipil misalnya. Lah, kita kan nggak tahu pada faktanya ya tentara Hamas itu menggunakan baju sipil. Ya, mereka menggunakan teknik hit and run gitu ya. Ya atau bergerilya gitu ya. Bergerilya bedanya kalau di Konoha itu bergerilya di hutan, tapi di sana di kerumunan orang mereka bergerilya. Ya, mereka menyerang lalu mereka masuk ke ketek masyarakat mereka gitu ya. Ngumpet di rumah-rumah masyarakat. Ketika masyarakatnya kena lalu teriak-teriak, "Oh, itu warga sipil." Kan aneh gitu ya. Jadi jangan gitu dong ya. Kalau kita mengatakan Israel itu penjajah, ya apakah orang Palestina itu suci? Itu yang jadi permasalahan. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Saya tidak mendukung yang namanya kejahatan, enggak. Saya nggak mendukung misalnya warga sipil banyak korban, tapi ada faktornya gitu ya, ada sebab akibatnya gitu ya. Minimal kalau misalnya nih ya mau melawan Israel punya teknologi yang sepadan gitu ya. Ya harus belajar gitu ya, memperbaiki ekonomi, memperbaiki teknologi dan sebagainya. Ya nggak boleh sedikit-sedikit yang salah itu Israel ya, yang salah itu negara lain, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Harus benar-benar jujur gitu ya, harus benar-benar ya kedua belah pihak harus dikoreksi gitu ya, jangan cuma mengoreksi satu doang gitu ya.
Kemudian selain itu, ya kita mengatakan bahwa Palestina itu adalah bangsa yang dijajah gitu ya. Kita menganggap bahwa Israel itu penjajah. Kita membandingkan dengan Belanda gitu ya. Jadi kita mengatakan bahwa Israel itu seperti Belanda, Palestina itu seperti kita. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda, coy. Apa perbedaannya? Belanda dengan Indonesia nggak ada hubungan DNA, sementara Palestina dan Israel itu punya hubungan DNA. Mereka itu perang saudara sebenarnya. Mereka satu rumpun. Itu menurut data penelitian. Kalau saya ngomong seperti ini ya, kalau saya ngomong bahwa Palestina dan Israel itu masih punya DNA yang sama, ya ini penelitian ilmiah, maka kita akan oh, menolak itu kalau tidak sesuai dengan keyakinan kita. Kita meyakini bahwa orang Palestina dan orang Israel itu tidak punya hubungan DNA. Kita meyakini seperti itu kan, ya. Lalu kita akan membuang fakta ilmiah. Itu dua hal yang berbeda, ya. Palestina dengan Israel itu atau Belanda dengan Konoha itu dua hal yang berbeda, ya kan? Itu bukan apple to apple ya perbandingannya. Ya, kemudian bagaimana dengan Palestina dengan Israel? Ya, mereka itu kan perebutan wilayah gitu ya. Sementara kan Belanda dengan Konoha itu kan bukan perebutan wilayah, lebih ke ini ya, dagangnya. Jadi VOC itu kan tujuannya dulu dagang. Cuman VOC-nya dijaga sama tentara, itu doang sih sebenarnya. Kemudian yang menjajah bangsa kita itu kan sebenarnya Londo Ireng atau pejabat-pejabat di Konoha gitu, bupati, gubernur zaman dulu. Palestina gimana? Ya, sama juga gitu ya. Yang menjajah warga Gaza itu ya Hamas karena mereka korupsi. Secara langsung itu menjajah kan. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit oh itu penjajah, oh ini penjajah. Nggak bisa seperti itu. Penjajahan itu nggak bisa hanya lihat dari satu sudut pandang. Pejabat di Konoha sekarang ini bisa dikatakan penjajah. Tapi kita teriak-teriak penjajah negara lain gitu. Ya kita nggak sadar bahwa kita juga penjajah gitu kan. Ya, menjajah minoritas, menjajah agama lain, kita kan nggak sadar kan. Ya, di mata Timor Leste, Konoha itu penjajah. Di mata orang Papua, Konoha itu penjajah. Ya, kalau bicara tentang penjajahan, ya. Jadi penjajahan itu nggak bisa dia hanya dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian, apakah Hamas itu benar-benar menyerah atau tidak? Apakah karena dipaksa? Ya dipaksa keadaan. Tapi menurut keyakinan saya mereka akan membangun kekuatan kembali gitu ya. Pasti itu nggak bakalan hilang guys. Selagi ideologinya nggak diganti, selagi tradisi dalam beragamanya nggak diganti, selagi manual booknya juga mengatakan bahwa Israel itu jahat dan lain sebagainya, nggak bakal bisa. Jadi ini adalah semacam keanehan gitu ya. Ini yang perlu kita pahami guys sebagai kaum intelektual ya. Ini masalahnya bukan segampang yang kita pikirkan. Tapi akar permasalahannya itu kan dipengaruhi oleh kebencian atas dasar agama. Itu kuncinya. Ya, kebencian atas agama lah yang mempengaruhi kenapa ini terjadi. Ya, ya kebencian agama tertentu gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di video Anda yang menyimpulkan. Wah, gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena
Saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam Barcelona.